Oke, Ibu perbanyak lagi contohnya ya. Jadi kadangkala sifatnya dibalik tebakannya. Jadi diketahui ada sebuah sistem denumeratornya kayak gini, gitu ya. Ada angka yang tidak diketahui, K misalkan. Ya, sehingga kemudian Anda diminta mencari berapakah K kalau kemudian sistemnya adalah stabil. Ya. Nah, oke, di sini kita punya S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1 sama S pangkat 0. Yang unik di sini jangan lupa S pangkat 0-nya ini koefisiennya adalah 1 plus K ya. Jadi jangan K saja, ada jebakannya di situ, hati-hati. Sehingga kemudian kita punya koefisiennya 1, 3, 1, 3, 3 dengan 1 plus K. Oke, dengan cara yang sama dengan metode Routh-Hurwitz tadi, kita dapatkan bahwa di sisi sini ketemunya ini kan 1 dikalikan 1 plus K. Berarti 1 plus K dikurangi 9, berarti 8, 1 plus K dikurangi 9 berarti kan K minus 8. Ya, K minus 8 dikalikan negatif berarti 8 minus K. Kemudian dibagi pojok yang bawah ini, kan gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama kita cari yang sisi sini. Ini kan berarti 3 kali 0 dikurangi 8 min K per 3 dikalikan 1 plus K. Kemudian dibagi 8 min K per 3. Kalikan negatif. Kemudian dibagi 8 min K per 3 ketemunya 1 plus K. Nah, supaya kemudian sistemnya stabil, berarti kan kita harus mendapatkan bahwa 8 min K per 3 ini sifatnya harus positif. Ya, jadi harus lebih besar dari 0. Dan 1 plus K yang ini sifatnya juga harus lebih besar daripada 0, harus positif kan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat aja, oh oke, kalau 1 plus K ini harus lebih besar daripada 0. Berarti kan K-nya ini setidaknya adalah sama dengan min 1. Harus 0 ya. Karena kalau min 1 kan nanti harus sama dengan 0 ya. Oke, jadi harus positif. Berarti setidaknya nilainya kan 1. Berarti K ini paling pol stabilnya nilainya adalah sama dengan 0. Nah, ini batas bawahnya di sini. Jadi dia nggak boleh minus 1. Ya, jadi 0 atau 8 min K. 8 min K ini kan supaya nilainya positif, maka K-nya ini kan nggak boleh sama dengan 8. Paling banter dia nilainya adalah 7. Sehingga kemudian bisa kita katakan ringnya adalah dari minus 1 sampai 8. Gitu ya caranya. Kadang ada soal yang dibalik seperti itu. Oke, kemudian ada lagi kasus tertentu di mana ketika kita lakukan perhitungan, kita buat array tabelnya, itu nilainya ada yang 0. Misalkan sisi yang sini nih, sisi ini. Ya, ini kan 1 kali 6 itu adalah 6 dikurangi 2 kali 3, 6 kurangi 6 kan 0. Ya, 0 dibagi berapapun kan hasilnya juga pasti 0. Nah, maka gimana terusan kita menghitungnya kalau sama dengan 0? Nah, caranya kita andaikan dia dengan kita ganti sebuah huruf gitu ya. Kita andaikan dia adalah sebuah epsilon. Simbolnya seperti itu. Nah, kemudian ya sudah kita anggap sebagai epsilon, kemudian dihitung sampai ke bawah gitu ya. Dengan kita nggak pakai 0 tapi kita pakai epsilon tadi. Nah, kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa si epsilon ini sifatnya adalah positif atau negatif tapi yang sangat kecil. Jadi misalkan plus 0,1 atau minus 0,1 misalkan. Plus atau minus mana yang Anda pilih sama-sama akan menghasilkan keputusan atau analisa yang sama. Oke, jadi misalkan nilainya Anda pakai si epsilon ini adalah si positif ini ya. Oke, kalau positif berarti anggap aja plus 0,1
gitu ya. 6 kali 0,1 berarti kan 0,6. 0,6 dikurangi 7 kan berarti minus ya. Minus dari si epsilon tadi, maka tandanya juga ketemunya adalah negatif. Oke, kalau epsilonnya kita anggap sebagai negatif, negatif 0,1 misalkan. Nah, yang atas ini kan berarti minus 0,6 minus 7, berarti minus 7,6 dibagi minus 0,1. Minus dibagi minus hasilnya kan jadinya positif. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah dengan kita mengandaikan epsilon itu kalau positif ya positif semua tapi kecil ya 0,1 bisa Anda pakai itu atau plus minus 0,1. Nah, kita lihat baik positif ataupun negatif pengandaiannya, kita lihat bahwa ada 2 kali perubahan tanda, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Sama di sini juga ada 2 kali perubahan tanda, positif jadi negatif, ya kalau negatif ya. Kalau epsilonnya negatif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Sama-sama 2 kali. Berarti bisa kita katakan bahwa si sistem ini sifatnya adalah tidak stabil dengan 2 buah pol di sisi kanan, gitu ya.